Pak, bukan Bu Nerliana dulu ya. Saya Mazmur 57 tadi. Saya duluan ya. Mazmur 56 dan 57 oleh Bu Sarma, pasal 1 sampai selesai. Oke. Mazmur 56. Saya bacakan lagi. Mazmur 56 dengan 57. Beginilah firman Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah, firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan, firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Najarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran-Nya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Demikian. Ya, silakan Bu Sarma. Bu Nerliana. Baik, selanjutnya 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 18. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan
menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman. Ya, silakan Pastor Paul. Mikrofonnya belum dibuka, Pak. Pastor Paul. Mikrofonnya belum dibuka, saya punya. Halo Pastor Paul. Ya, bentar Pak. Dia lagi dapat telepon.
Ya, oke. Ya, saya tiba-tiba pindah hostnya nih. Jadi malah nggak bisa buka mikrofon. Nah, sekarang udah host lagi nih. Oke. Ya, haleluya. Firman Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, ya, memberikan penghiburan, memberikan energi yang baru. Ya, ketika kita makan buah pengetahuan itu, maka kita menjadi tahu yang baik dari yang jahat. Ya, kalau kita tahu yang baik dan jahat saja, kecenderungan hati kita jadi jahat. Tapi kita dari yang jahat, kita tahu ada yang baik. Ya, dari dalam kesempitan kita melihat ada kesempatan. Dari dalam semua bencana, di situ ada berkat. Dari semua badai, di situ ada sukacita. Dari semua kesesakan kita, justru di situ ada kelegaan. Dari semua aniaya, di situ ada sukacita. Itu ya. Kenapa bisa begitu mikirnya? Karena ada buah pohon kehidupan, yaitu rema. Haleluya. Jadi kita selain punya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, karena memberi pengertian. Buah pengetahuan itu memberi pengertian ya. Jadi nggak ada yang salah dengan makan buah pengetahuan itu. Karena memberi pengertian. Amsal berkata, carilah pengertian. Carilah hikmat. Apakah pengertian? Pengertian ialah mengenal yang Maha Kudus. Amsal 9 ya, ayat 10 atau Amsal 10 ayat 9. Coba. Tolong istriku tampilkan tadi ayat 10-nya tadi ya. Ayat 10-nya tadi, memiskin tapi memperkaya banyak orang. Ya, saya buka coba Amsal ya. Saya lupa Amsal berapa tadi ya. Amsal 9 ayat Amsal 10 ayat 9 ya. Belum jadi co-host ya. Oh, sebentar ya. Amsal 9 ayat 10. Ya, Amsal 9 ayat 10 ya, Saudara. Nah, istriku tadi sudah menyerahkan hostnya kepada saya. Makanya sekarang dia tidak bisa. Oke, sudah jadi co-host. Amsal 9 ayat 10. Nah, istriku tadi tolong tampilkan tadi ya, yang 2 Korintus 6 ayat 10 tadi ya. Permulaan yang Amsal 9 ayat 10 saya bacakan ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Jadi buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, dalam Kejadian 3 dikatakan buah itu menarik dan memberi pengertian. Ya, apakah pengertian? Mengenal yang Maha Kudus. Ketika Anda memakan buah pengetahuan itu, yang baik dan yang jahat, Anda akan mengenal yang Maha Kudus. Dari logos yang Anda baca itulah, Anda akan mengenal. Tetapi Anda mengenalnya sebagai apa? Sebagai penolongmu atau sebagai penghukummu? Wah, itu tergantung dari rema yang Anda dapatkan. Ya, itulah sebabnya firman itu harus rema. Anda harus makan buah pengetahuan dan juga buah pohon kehidupan supaya juga beroleh hidup. Kita tahu dan memperoleh hidup. Tetapi masalahnya di tengah pohon buah pengetahuan dan pohon kehidupan ada kerub yang menyala-nyala. Ya, yang membawa pedang, yaitu pedang logos dan pedang rema. Siapa itu? Yesus Kristus. Dialah Sang Firman. Ya, dialah Sang Firman. Dan dia menyatakan agape-nya kepada Anda. Sehingga kalau Anda punya logos, Anda punya agape, maka Anda boleh makan buah pohon kehidupan. Dan Anda beroleh hidup selama-lamanya. Ya, itulah hikmah dari Kejadian 3. Ya, memakan buah pohon pengetahuan. Ya, di situ ada agape, Yesus Kristus yang mati dan bangkit menyelamatkan Anda dan saya. Dan Anda beroleh rema, sehingga Anda mempunyai kehidupan. Karena tidak ada rema tanpa ada logos. Ya, luar biasa. Nah, 2 Mazmur yang Anda baca tadi adalah ketika Daud lagi dikejar-kejar ya oleh mertuanya sendiri 2 kali. Pertama, dia lari sendirian, Saudara. Dia lari sendirian, lalu dia ditangkap sama orang Filistin. Ya.
Tapi ya dia dilepas ya, dilepaskan. Dalam masa penangkapannya itu dikatakan Daud merindukan merpati ya di pohon tarbantin. Ya, dari Miktam merpati di pohon tarbantin, merindukan merpati di pondok di pohon merpati, kayak ini ya, bagus sekali, itu puitis banget ya. Nah, yang kemudian kalau di bagian keduanya tadi, Mazmur yang tadi itu adalah saat mana tadi? Ya, merpati di pohon tarbantin ya. Ketika orang Filistin menangkap Daud di Gad. Nah, tapi kemudian adalah miktam dari Daud ketika ia lari dari Saul dan bersembunyi di dalam gua. Saudara, ada yang menarik dari kehidupan Daud, yaitu ia seorang yang pengampun ya. Dia seorang yang mudah mengampuni, dia orang yang mencari kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri. Sekalipun itu menyakitkan hatinya. Karena dia tahu yang menyakitkan hatinya itu, ya akhirnya akan memberikan sukacita buat dia. Ya, saudara, pertolongan di dalam kesesakan, orang-orang yang mujur, kemarin saya sudah cerita ya, itu Anda selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan mencari susahnya orang lain. Ya, Anda ampuni, Anda lepaskan musuh-musuhmu. Nanti Anda akan selalu beruntung. Jalan-jalanmu tidak akan dipersulit oleh orang lain. Termasuk ketika Anda selalu mengampuni musuh-musuhmu. Kenapa Daud selalu beruntung? Karena dia selalu melepaskan, saudara. Sekalipun dia bisa melakukan yang buruk, tapi dia memilih untuk tidak. Dulu pernah kita belajar ya, mental pecundang. Kalau ketemu sama preman yang galak, Anda terkencing-kencing. Kalau ketemu sama copet pasar pagi, Anda injek-injek tuh dia. Nah itu kan, itu pecundang, itu mental pecundang itu. Nah, Anda harusnya kayak saya, ya kan. Lawan cari musuh yang gede. Kalau musuh ceker remeh jangan diurusin, diampuni aja, lepaskan saja. Itu cari musuh itu yang enggak ya, enggak usah cari musuh ya. Cuma intinya adalah apa, saudara? Hatimu itu udah benar itu loh. Anda kalau tidak berdamai, Anda disakiti oleh orang yang lebih hebat dari Anda nggak berdamai dengan itu, Anda ketemu orang yang lebih lemah, Anda akan injak itu orang yang lebih lemah. Karena hati kita busuk, saudara. Kita semua pernah melewati, saya juga melewati, saudara. Ya, melewati. Cuman berubah dong. Akuin, iya saya memang begitu mentalnya pecundang. Rubah. Mulai hari ini jangan ada tukang tagih yang jahat Anda bayar dulu. Tukang tagih yang baik-baik, gentutin. Oh jangan, saudara. Yang baik itu Anda bayar dulu. Yang jahat itu doa sama Tuhan. Puasa buat dia, saudara. Kalau yang jangan kebalik, yang baik-baik dipuasa biar luluh hatinya. Yang jahat-jahat Anda laporan, wah Anda sikut sana sikut sini kena karu-karuan. Jangan dibalik, saudara. Salah, angel. Jangan ya. Belajar, saudara. Makanya hati yang aletheia itu penting dalam hidup kita. Kemurnian hati kita. Memang kita niat mau benar. Ya, memang niatnya mau benar. Nah, saudara, di dalam masa apapun Anda, ya, di dalam masa apapun Anda, di dalam duka citamu, ya, di dalam kemiskinanmu, ya, di dalam segala kekuranganmu, kita tetap harus jadi berkat, saudara. Biarkan hidup kita ini menjadi berkat. Saya nggak punya uang, Pak. Anda punya waktu. Saya nggak punya waktu dan uang, Pak. Anda bisa berdoa. Saya nggak bisa berdoa, Pak. Gundulmu peang. Angel, saudara. Mau ngapa lagi? Kebanyakan alasan. Ya kan, nggak punya waktu. Makanya ya, saya punya tante nggak punya uang, saudara.
tapi dia selalu ada ketika kami sedang susah. Ya, tante saya itu selalu ada ketika kami sedang susah. Memang dia uangnya nggak banyak, dan dia selalu antar kami ke teman-teman dia, ya, yang bisa membantu. Ya, saya punya pengalaman yang baik tentang hal itu ya, saudara. Tante saya ini orangnya selalu beruntung ya, saudara. Heran, duitnya nggak banyak tapi keliling dunia dia, ya, karena apa, teman-temannya baik. Yang selalu ngajak kalau dia pergi jalan-jalan ke luar negeri, dia selalu ingat sama tante saya. Karena tante saya selalu ada saat teman-temannya lagi susah. Paling enggak duduk nemenin, pijat-pijat gini ya. Sudah ya, kalau lagi patah hati, atau lagi dicerai sama suaminya, atau lagi ruwet rumah tangga, atau lagi ada karu-karuan hidup perekonomiannya. Kalau ada yang lagi susah, temennya baru bangkrut, sampai nggak punya uang, dia setiap hari datang bawain makanan, saudara. Tante saya ini bukan orang kaya, ya, kakaknya papi saya ini bukan orang kaya, tapi dia selalu ada untuk teman-teman dia yang sedang mengalami kesulitan, apapun. Sehingga hidupnya selalu beruntung, saudara. Itu ya, kalau saya ngeliat tante saya ini ya, dalam duka citanya dia, wah dia pun punya masalah, saudara. Tetapi ya, dia selalu membawa sukacita buat orang lain, saudara. Di dalam kekurangannya dia, ya, dia banyak memperkaya orang-orang. Dia buka jalan, dia kenalin ya, orang kamu begini bukain jalan. Dia nggak minta komisi, nggak minta uang, nggak usah. Kan kalau kamu sudah berhasil, nanti ajak tante jalan-jalan saja. Selalu begitu, saudara. Di dalam duka cita, dia tetap bersuka cita dan banyak menghibur orang lain. Di dalam kekurangan, dia bisa memberkati orang lain. Saya kadang-kadang ya, dulu waktu kami jatuh habis-habisan ya, dia kasih uang saya, saudara. Sampai malu nerimanya, saudara. Tapi dia kasih, ini buat kamu. Sampai malu nerimanya. Tapi dia tolong kami ya, perhatian. Saya bukan bikin duitnya, tetapi betapa dia memberikan perhatian buat kami, saudara. Sehingga ada support. Wah, ketika kita dirasani sama saudara-saudara karena kita jatuh, nggak karu-karuan kan. Dia datang, saudara, nemuin ke rumah saya dari jauh, dari kota yang jauh dia datang untuk cari saya. Coba, saudara. Makanya nggak heran orang ini selalu beruntung. Anda mau Kristen, Anda mau bukan orang Kristen, Anda yang Islam itu yang lagi dengerin sekarang. Dengarkan yang saya ngomong. Ya. Ini adalah hukum yang universal, saudara. Kemarin kita belajar, jangan persulit orang lain, ya. Sekalipun dia pernah menyakitimu, jangan persulit, apa adanya saja. Ya seperlunya, ya nggak usah juga terang-terang itu orang jahat, Anda mau bantu ya jangan. Tapi kalau orang itu bukan berbuat kejahatan gitu ya, namanya. Kalau kriminal ya jangan dibantu, saudara. Anda nunjuk itu ya, itu rumah walet itu dibantuin ini denahnya ini, ya Anda terlibat dalam kejahatan itu. Tapi maksudnya jangan mempersulit itu kan hal yang kerjaan, hal yang normal. Ya, ini orang lagi butuh sekolah, ben mati sisan, jangan dipersulit, saudara. Ya, kalau perlu Anda lobby, itu jangan dimasukkan sekolahnya ya, jangan ya, stop aja tuh biar nggak usah masuk. Jangan begitu, saudara, kasihan. Ya, salahnya orang tuanya Anda balasnya ke anaknya, kurang ajar. Nanti kamu akan dipersulit. Percaya saya, hidupmu akan dipersulit nanti. Itu hukum universal, saudara. Matius 7 ayat 12. Apapun yang ingin orang lain perbuat untuk kamu lakukan juga untuk orang lain. Itu hukum universal. Nah sekarang, tadi kan dalam hal yang negatif, ya, jangan mempersulit orang. Nah hari ini kita belajar. Bagaimana Anda justru bisa menjadi berkat di dalam kekuranganmu, di dalam kesulitanmu, di dalam dukamu, di dalam kesedihanmu. Ya, seperti Daud, bahkan dia sudah dikejar-kejar sama mertuanya, udah mau dibunuh, dia bisa lepaskan. Ya, respect. Ya. Tapi kalau ingat ceritanya Daud ya, memang Daud ini hatinya melekat sama Tuhan ya.
Dia selalu nanya Tuhan dalam keputusan. Itulah sebabnya kemarin saya ajari saudara ya. Setiap mau ambil keputusan, tunggu 5-10 menit Anda berdoa. Tuhan tolong aku Tuhan. Setiap Anda mau mengambil keputusan, suatu keputusan, ya Tuhan tolong. Bahkan Anda kalau mau pergi jalan, ya mau dari keluar kota, berhenti sebentar. Tuhan tolong aku Tuhan. Pagi-pagi mau kerja, mungkin Anda nggak punya waktu berdoa. Soalnya duduk 5 menit, aduh terlambat 5 menit, udah nanggung, udah terlambat, nggak apa-apa tambah 5 menit lagi. Duduk sebentar, Tuhan berkati aku. Itu 5 menit yang menentukan dalam hidupmu, saudara. Setiap keputusan dalam hidupmu yang penting, 5-10 menit, Tuhan tolong. Kalau punya waktu tunggu sebentar. Ya. Daud orang yang selalu mencari Tuhan, dalam kesesakannya dia memuji Tuhan. Dia cari Tuhan. Itu rahasianya, saudara. Dalam segala kesesakannya Daud selalu cari Tuhan. Selalu dia ingat, oh iya ada Tuhan. Ya. Ya dalam bentuk nyanyian. Ya kan, ya Anda dalam bentuk apa? Terserah. Nah, kalau Daud kan dalam bentuk nyanyian. Tapi unik ya, unik sekali saudara. Dalam mazmurnya itu, dia menunjukkan kejujurannya dia ketika dia marah. Ya kan, dia marah dendam, Tuhan, aku marah. Ini kan begitu kan, benarkan dia Tuhan. Dimusnahkan dia Tuhan. Jangan permalukan aku di hadapan semua musuhmu. Gak apa-apa saudara, jujur. Ya jujur, gak usah munafik. Ya karena Tuhan tahu semua isi hati kita. Sampai nanti kita bisa berdoa sendiri dengan pengertian. Aduh, kenapa aku doakan yang jelek ya? Kan kasihan juga kalau dia celaka. Kan kita begitu kan, kita kenapa ya begitu ya? Nah, saya juga begitu ya, saya doakan yang jelek buat orang. Ya, terus saya mikir, aduh kasihan ya. Terus saya mulai memberkati dia. Bahkan kalau di dalam kesusahan orang lain kita tolong saudara. Saya sering bilang ya, saya memang miskin, saya nggak punya banyak uang. Tetapi dalam kesesakan kami, ya, kami berusaha untuk jadi berkat. Termasuk yang di Indonesia. Ya makanya kita menjadi saluran berkat, bukan uangnya saya. Itu namanya kami miskin, tapi kami memperkaya banyak orang. Ya kan? Bahkan ada yang ikut diakonia, terus bisa sekolahkan anak ke luar negeri ya sekarang ya. Itu kemarin kesaksiannya siapa itu kemarin saya lupa tuh ya. Bu Linda. Bu Linda itu ya. Itu dari kolaps saudara, dari kolaps hancur-cur saudara. Bu Linda ya Surabaya. Luar biasa kan? Seneng nggak hatimu? Kalau begitu seneng saudara. Tapi ini kebalikannya, seneng kalau ngeliat orang susah, jangan. Saya senang kalau orang ya melalui pelayanan kita diberkati. Rumah tangga melalui pelayanan kita kemudian mereka diberkati. Padahal saya lagi diburun ya kan, lagi dicaci maki. Tetapi kita bisa tetap memberkati, tetap bisa menjadi saluran berkat. Indah nggak hidupmu? Indah saudara. Itu kerajaan Allah datang. Simpel kan? Nah itulah orang-orang pilih, itulah karunia pelayanan kita di dalam kesesakan saudara. Ayat sebelumnya kan di dalam pelayanan di dalam kesesakan kan. Di dalam kesesakan kita melayani, kita menghadirkan kerajaan Allah. Memang itu tugas kita. Anda pikir urapan itu ketika Anda lagi enak-enakan lega? Enggak. Dalam kesesakanmu, urapan itu mengalir deras, saudara. Dalam kesesakanmu, dan kamu tetap melayani, di dalam kekuranganmu, dan kau tetap memberi, di situ urapan mengalir deras. Di situ persembahanmu harum baunya kepada Tuhan. Kalau lagi melimpah ngasih mah gampang. Cuman saya kelewatan dulu ya. Lagi melimpah malah nggak bisa ngasih. Itu memang kelewatan. Saudara. Memang harus gebuk itu. Saudara. Saya dulu harus gebuk itu. Lagi melimpah malah nggak bisa ngasih. Kesesakan malah bisa ngasih. Itu faktanya ya. Kita realistis saja dan jujur aja. Saya juga mengalami saudara. Ya, tetapi sekarang puji Tuhan ya. Di dalam kesusahan, di dalam kelimpahan kita tetap melayani. Kita tetap memberi yang terbaik. Makanya Anda jangan banyak ngeluh. Wah saya masih begini, masih begitu. Iya loh nanti dicabut beneran, bikin susah beneran sampai nggak bisa berdaya beneran.
Selalu melihat kesempatan di dalam kesempitanmu, saudara. Selalu melihat, oh aku bisa melayani dalam ini. Aduh, aku nggak punya uang. Aku nggak punya, oh aku bisa kasih sumbang tenaga. Oh aku bisa membantu mendengarkan keluhannya dia. Oh aku bisa melakukan sesuatu, ya memberikan kontribusi buat komunitas. Oh aku bisa melakukan apa? Pokoknya malah berkhianat. Itu orang yang punya 10, yang punya 1 talenta itu ya, itu jahat loh itu, saudara. Tuhan, aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat, yang menuai di mana Tuhan tidak menabur. Kurang ajar sekali ya. Terus kenapa talentanya enggak kasih ke orang? Ya aku nggak mau, kurang ajar. Oh, masuk neraka langsung, masuk neraka. Jangan malah begitu, saudara. Jangan malah ngrutu. Ya, talentamu cuma 1, ngrutunya banyak. Nah, justru di dalam kesesakanmu ya janda miskin yang cuma punya 2 keping uang itu, kasihkan semuanya. Dan dia memperoleh kebahagiaan karena dia berikan semua hartanya kepada Tuhan. Apakah disebutkan janda itu tiba-tiba kaya? Oh itu teologi kemakmuran, teologinya gereja. Gereja-gereja kekinian ya. Oh itu 2 perak dikepingkan, kemudian yang 2 keping itu dia menjadi 2 miliar. Nggak diceritain ya janda itu kemudian jadi kaya raya ya, nggak akan. Ya tetap aja dia begitu. Jadi Anda jangan harap kalau Anda memberikan semua nanti saya bakal kaya raya. Oh enggak. Anda akan hidup dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Belum tentu ketika Anda 2 keping lalu jadi 2 miliar terus Anda hatimu tidak berubah malah masuk neraka loh saudara. Belum tentu. Anda pikir orang tiba mendadak kaya itu terus bisa mengatasi yang enggak ada. Bahkan kemudian dapat lotre itu malah hidupnya lebih susah daripada sebelum dapat lotre loh. Iya kan? Jadi apa dong yang benar? Ya yang benar Anda harus belajar memadankan diri dengan apa adanya. Ya, jangan memikir yang lebih dari yang nggak sepatutnya kita pikirkan. Kalau Tuhan kasih lebih, berarti saya mau berkati lebih. Pikiranmu simpel loh, jangan dibikin ruwet saudara. Kalau Tuhan kasih lebih, saya berarti harus kasih lebih. Begitu ya. Tetapi kalau saya lagi kekurangan, saya tetap akan memberi. Saya tetap akan menjadi berkat. Sekalipun saya dalam kesesakan, mentalmu itu harus sampai gitu. Ini adalah kebenaran yang universal, saudara. Tetapi akan lebih mudah Anda lakukan ketika Anda punya rema. Loh, orang dunia bisa ngerti, bisa melakukannya. Dia dengar logos, dia lakukan. Anda dengar logos, Anda lakukan. Tetapi ketika Anda punya rema, otomatis Anda akan melakukan ini. Otomatis, kenapa saya bisa selalu melihat ada peluang di dalam duka cita? Saya selalu bisa melihat peluang di dalam kesesakan. Ya, saya waktu di buron pun saya bisa melihat, wah ini bagus ini, kesempatan emas ini. Selalu, kenapa? Ada rema, saudara. Auto. Tapi hari ini kalau Anda dengar logos, Anda belum rema. Tetap lakukan, saudara. Karena ini adalah hukum universal. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Apeng.